Yang kedua, kalian mampu mengetahui etika menggunakan media sosial. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui manfaat menggunakan media sosial. Setelah kalian mengetahui pengertian, etika, kalian juga akan mengetahui manfaat dari media sosial. Dan yang keempat yaitu kalian mampu mengetahui dampak dari media sosial. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu mengetahui cara mengatasi kecanduan media sosial. Nah, di sini Ibu menyiapkan 3 soal yang dimana kalian menjawab setuju atau tidak, dijawab sesuai dengan apa yang kalian alami. Nah, apakah kalian merasa senang jika menggunakan media sosial? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, yang kedua, apakah kalian merasa gelisah jika tidak menggunakan media sosial? Setuju atau tidak setuju? Tidak. Ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang kedua, yang ketiga, saya merasa bahwa media sosial membantu saya dalam melakukan komunikasi. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video, silakan diamati. Dan setelah itu Ibu akan menanyakan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menimbulkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti 2 sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa, dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial
sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Ya, dan di video sebelumnya apa yang kalian dapatkan dari video yang telah saya tampilkan? Ada dampak buruk, ya dampak buruk dari media sosial. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian media sosial, di mana media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Media sosial dapat berupa situs web atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten, berinteraksi dan berbagi informasi, di mana media sosial ini bisa kita gunakan untuk berkomunikasi baik antara saudara, teman, dan orang lain yang tidak kita ketahui. Kita juga bisa berbagi konten lewat sosial media. Kita bisa menguploadnya di TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada 5 etika menggunakan media sosial. Yang pertama, menghormati privasi orang lain, di mana kita harus menjaga privasi orang lain dan privasi diri kita sendiri. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Ketika kita menggunakan media sosial, kita tidak boleh menyebarkan informasi yang palsu atau hoax yang belum pasti benar-benar terjadi. Yang ketiga, tidak melakukan cyberbullying atau pelecehan online. Nah, di sini sering sekali terjadi di antara siswa dan mahasiswa, sering melakukan cyberbullying, baik lewat status ataupun postingan. Nah, yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Di sini maksudnya itu ketika kita berkomunikasi dengan dosen, teman, kita harus menggunakan bahasa yang sopan agar teman atau orang lain yang kita hubungi bisa mengerti dan tidak tersinggung atas kata-kata yang kita kirimkan. Yang kelima, menghormati hak cipta dan properti intelektual orang lain. Nah, sekarang di sini ada tugas kelompok, tapi minggu depan baru dijawab. Di sini ditulis saja soalnya, minggu depan baru dibahas. Bu, apakah sudah ditulis? Sudah, Bu. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaat media sosial, di mana yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu-isu politik dan sosial, di mana di media sosial itu kita bisa mendapatkan informasi isu-isu politik dan sosial yang sedang terjadi di negara kita. Yang kedua, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh informasi dan sumber daya, di mana ketika kita menggunakan media sosial, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang teman-teman tidak ketahui. Nah, teman-teman bisa mengetahuinya lewat sosial media. Nah, yang ketiga, memfasilitasi komunikasi dan interaksi dengan orang lain, di mana sosial media ini membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun jarak kita jauh, tapi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan media sosial. Nah, yang terakhir itu membantu mempromosikan bisnis atau produk, di mana ketika kita menggunakan media sosial, teman-teman bisa menjual produk-produknya, contohnya baju, tas, sepatu, dan lain-lain lewat sosial media. Nah, di mana sosial media ini bisa sangat membantu kita dalam melakukan bisnis. Nah, sekarang ada 5 dampak dari menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu kecanduan media sosial, di mana ketika kita sudah menggunakan media sosial, biasanya kita lupa waktu dan kita selalu hanya fokus kepada media sosial. Yang kedua, cyberbullying dan pelecehan online. Di sini biasanya kita juga anak-anak juga biasa melakukan cyberbullying atau pelecehan online lewat sosial media. Nah, yang ketiga, penyebaran informasi atau palsu atau
terjadi. Nah, yang keempat, kehilangan privasi dan keamanan online. Yang kelima, dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, di mana ketika anak-anak sudah kecanduan terhadap media sosial, ketika anak-anak satu hari saja tidak memegang handphone, pastinya anak-anak akan merasa stres atau kurang bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya, karena anak-anak sudah fokus terhadap media sosial. Nah, di sini ada cara mengatasi empat cara mengatasi media sosial. Yang pertama yaitu menetapkan waktu menggunakan media sosial, di mana seperti yang Ibu telah tayangkan di video tadi, bahwa dalam satu hari kita bermain sosial media itu minimal 2 jam kalau tidak salah. Nah, yang kedua, mencari kegiatan yang lain yang lebih produktif dan bermanfaat, di mana kita menyibukkan diri agar kita tidak terlalu fokus dengan sosial media. Contohnya kita mengikuti organisasi di sekolah, atau pergi jalan-jalan dengan teman, dengan keluarga, atau membantu keluarga orang tua di rumah. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan dampak negatif dengan kecanduan media sosial, di mana teman-teman harus sadar bahwa ketika kita sudah kecanduan terhadap media sosial dapat berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang lain. Nah, dari materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Apa yang kalian pahami tentang media sosial? Apa yang kalian pahami tentang media sosial? Kalau media sosial itu tidak boleh menyinggung secara online. Ya, betul sekali yang dikatakan Devi, bahwa kita tidak boleh menyinggung orang lain. Nah, kesimpulan kita dari materi kita hari ini yaitu bahwa media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan berkomunikasi dengan orang lain dengan memanfaatkan seperti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, memfasilitasi komunikasi, dan membangun jaringan. Media sosial juga